Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim ma sabaq. Nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan dalam kajian perkuliahan teori motivasi, yang mana kali ini kita akan mengkaji tentang pengaruh guru BK atau disebut sebagai konselor terhadap motivasi. Nah, sebelum kita mengkaji tentang pengaruh guru BK terhadap motivasi, sekali lagi kita perlu mengetahui terlebih dahulu tentang apa itu motivasi. Istilah motivasi berasal dari kata motif, ya, diartikan sebagai daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi motivasi ini adalah berasal dari kata motif, yaitu dorongan, ya, dorongan seseorang untuk kemudian melakukan sesuatu. Nah, berasal dari kata motif itu, maka motivasi dapat diartikan sebagai daya penggerak untuk mendorong seseorang mencapai sesuatu hal yang diinginkan. Jadi, ketika seseorang itu tergerak, terdorong untuk mencapai sesuatu yang diinginkan, maka itu dinamakan motivasi. Nah, menurut Winkel, ya, motivasi sebagai proses yang menjelaskan intensitas, ya. Intensitas itu ya bahasanya sesuatu yang sering dilakukan. Kalau seseorang itu kok termotivasi, maka dia akan sering mengerjakan sesuatu yang diinginkan. Arahan, ya, jadi seseorang kalau termotivasi dia akan mengarah kepada sesuatu yang diinginkan. Ketekunan, usaha untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Ketekunan, ketika seseorang itu termotivasi kepada sesuatu yang diinginkan, maka dia akan tekun. Jadi menurut Winkel, ya, motivasi itu proses intensitas, proses arahan, dan proses ketekunan usaha untuk mencapai suatu tujuan. Nah, motivasi dapat juga diartikan serangkaian usaha untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi tadi serangkaian usaha, ada intensitas, arahan, ketekunan, ya, sehingga seseorang mau dan ingin melakukan sesuatu, ya. Kemudian motivasi dapat berfungsi sebagai pendorong usaha dan mencapai prestasi seseorang yang melakukan sesuatu usaha karena motivasi. Jadi motivasi ini selain sebagai pendorong, ya, motivasi juga menjadi sebuah pencapai prestasi. Jadi kalau seseorang bahasanya menginginkan sesuatu, maka kemudian nanti dia akan kalau mendapatkan, maka dia akan mendapatkan prestasi dari apa yang kemudian diinginkan, ya. Motivasi sudah dikaji, kemudian sekarang kita mengkaji tentang guru BK atau konselor. Nah, guru BK merupakan seseorang pendidik yang memiliki tugas membantu siswa dalam mengatasi masalah yang sedang dialami siswa di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Jadi guru BK ini membantu, helper, ya, kalian itu nanti menjadi seorang helper atau pembantu, ya. Jadi pembantu, ya. Guru BK itu pembantu. Pembantunya siapa? Pembantu siswa, ya, dalam mengatasi masalah, ya, kemudian memahami diri dan juga mengembangkan motivasi, baik itu di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Nah, guru BK bertanggung jawab untuk membantu siswa menyadari kekuatan yang mereka sendiri. Jadi sebagai seorang guru BK harus mampu membuat peserta didik sadar tentang dirinya, tentang kekuatan sendiri. Guru BK juga bertanggung jawab menemukan apa yang merintangi dari permasalahan yang sedang dihadapi, seperti apa yang mereka harapkan. Jadi selain kemudian membantu siswa menyadari dirinya sendiri, guru BK juga harus membantu, ya, peserta didik dalam
apa ya istilahnya, membantu permasalahan yang kemudian sedang dihadapi. Nah, menurut Ahmad Juntika ya, peran guru bimbingan dan konseling adalah seorang dengan rangkaian untuk membantu mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi peserta didik dalam belajar, penyesuaian dengan lingkungan pendidikan, masyarakat maupun lingkungan kerja. Jadi di sini sekali lagi seorang guru BK ya itu adalah mengatasi hambatan ataupun kesulitan peserta didik di berbagai setting lingkungan ya, pendidikan ya, bidang akademik, masyarakat, bidang sosial, dan juga lingkungan kerja, yaitu bidang karir dan juga bidang belajar atau bidang akademik. Sekarang peran dan fungsi guru BK ya. Guru BK atau konselor memiliki 5 peran genetik ya, ini menurut Namura Lumunga Lubis ya, yaitu sebagai seorang konselor ya, jadi guru BK harus mampu ya memberikan konseling kepada peserta didik, sebagai konsultan yaitu sebagai pihak yang kemudian memberikan konsultasi, terus kemudian sebagai agen pengubah, di sini harus mampu mengubah peserta didik harapannya dari yang kurang baik menjadi lebih baik, dari yang tidak baik menjadi baik. Kemudian sebagai agen preferensi primer ya, diharapkannya bisa menjadi seorang agen yang kemudian mampu mengantarkan peserta didiknya. Terus sebagai manajer ya, harapannya peserta didik itu bisa memanage ya kehidupannya ya, baik di bidang sosial, baik di bidang pribadi, sosial, belajar maupun karir peserta didik. Adapun fungsi dari bimbingan dan konseling adalah sebagai berikut. Jadi guru BK memiliki fungsi yang pertama, fungsi pencegahan ya atau preventif, yaitu untuk mencegah timbulnya masalah pada diri konseli. Yang kedua adalah fungsi pemahaman ya, yaitu memberikan pemahaman tentang diri konseli ya, jadi harapannya bisa membantu konseli untuk memahami dirinya. Terus kemudian fungsi pengentasan, yaitu mengentasan masalah konseli atau fungsi kuratif ya, dientaskan masalahnya. Terus kemudian fungsi pemeliharaan, memelihara segala sesuatu yang positif pada diri konseli. Jadi kalau konseli sudah baik, maka harus dipelihara agar tetap baik. Terus kemudian fungsi penyaluran, memberi bantuan menyalurkan kegiatan konseli. Jadi konseli disalurkan kepada kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan minat, bakat, potensi dari konseli. Terus kemudian pengembangan ya, hal-hal positif pada diri konseli tetap dijaga, dimantapkan dan dikembangkan. Jadi sesuatu yang sudah baik pada diri konseli itu harus dijaga ya, harus dipelihara, dimantapkan dan juga dikembangkan. Terus yang ketiga adalah fungsi perbaikan, individu yang punya masalah akan diprioritaskan mendapat bantuan. Jadi di dalam bimbingan konseling komprehensif ada layanan responsif ya, yang mana individu-individu yang kemudian mengalami masalah itu kemudian harus mendapatkan pertolongan dengan segera. Terus yang selanjutnya ke-8, fungsi advokasi, yaitu membantu individu atau konseli untuk memperoleh pembelaan atas hak dan kepentingan. Jadi nanti ketika ada konseli atau siswa yang hak-haknya dicederai, misalnya harusnya mendapatkan pembelajaran, ternyata gurunya jarang masuk, terus kemudian mendapatkan pelecehan dari gurunya, nah terus kemudian mendapatkan siksaan ya atau kekerasan, nah itu seorang guru BK harus mengadvokasi, harus membantu, harus mengawal agar supaya hak-hak konseli, hak-hak peserta didik tidak dicederai ya, harus dibela peserta didiknya ya itu. Terus yang selanjutnya ini peran BK ya dalam ataupun kaitannya dalam motivasi. Yang pertama, memahami arti penting belajar ataupun tugas siswa. Jadi kita sebagai guru BK ya, kalian sebagai calon konselor harus mampu memahamkan konseli ya tentang tugas mereka sebagai seorang pelajar, sebagai seorang
remaja ya, dari berbagai bidang ya, baik itu bidang sosial, bidang pribadi, belajar dan juga karir. Kemudian meningkatkan atribusi ya, jadi kita sebagai seorang guru seorang calon konselor ya, kalian nanti harus mampu meningkatkan atribusi, jadi harus memberikan pemahaman bahwa sejatinya peserta didik antara satu dengan yang lain itu berbeda, sehingga kemudian nanti ya konseling itu tidak kemudian menganggap remeh ataupun meremehkan teman sekelasnya dan lain sebagainya. Terus kemudian mengembangkan tujuan belajar dan efikasi diri. Jadi bisa perannya dalam motivasi itu bisa mengembangkan tujuan pribadi, tidak hanya belajar saja tapi juga secara umum ya, tujuan konseling secara umum baik pribadi, sosial, belajar maupun karirnya. Jadi harus dikembangkan ya itu. Terus yang selanjutnya dan efikasi diri, mengenal kemampuan diri. Jadi nanti kaitannya peran BK dalam motivasi adalah membantu peserta didik atau konseling untuk mengenal ya kemampuan dirinya sendiri. Terus kemudian kaitannya dengan bimbingan belajar ya, motivasi bimbingan belajar ini bisa cara menghafal, membaca, mencatat yang efektif. Jadi memberikan keterampilan ya, keterampilan belajar kepada peserta didik. Terus kemudian cara mengorganisasikan diri dan cara menghadapi ujian. Jadi seorang guru BK ya harus mampu memotivasi agar supaya peserta didik itu bisa memanage dirinya sendiri, agar supaya peserta didik bisa menghadapi ujian-ujian kehidupan ya. Terus kemudian cara meningkatkan kesadaran metakognitif ya, ataupun kontrol diri ya, dan juga cara menyusun jadwal belajar. Jadi seorang guru BK harus mampu memberikan motivasi agar supaya peserta didik itu memiliki kesadaran metakognitif ya. Metakognitif itu semacam kontrol diri. Jadi apa yang kita lakukan itu kan banyak ya, tapi harus dikontrol bagaimana agar supaya perbuatan-perbuatan, perilaku-perilaku seorang konseling itu bisa terkontrol. Terus kemudian cara menyusun jadwal belajar ya, ini dibantu agar supaya mereka bisa merencanakan belajarnya, merencanakan karirnya ya. Terus kemudian mengembangkan gaya belajar ya, dia harus bisa mengembangkan gaya belajar yang baik, bisa mengembangkan karir sosialnya ya. Jadi itu adalah beberapa peran ya guru BK dalam motivasi ya. Dan ada beberapa yang lainnya ya, misalnya tadi ya ada preventif sampai kemudian pengembangan, advokasi ya, itu juga bisa menjadi peran bimbingan dan konseling dalam motivasi peserta didik ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.